Halo bola supporter, jumpa lagi di channel ini dan ketemu lagi bareng Unggul. Kali ini kita jumpa di segmen umpan lambung. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga jangan lupa bola supporter untuk nyalakan loncengnya biar kamu tahu kalau kita mengeluarkan video-video menarik lainnya. Oke. Oke, langsung saja kita ke pembahasan kita kali ini soal bola supporter ya. Ini tentang naturalisasi. Belakangan ini naturalisasi kan lagi hangat-hangatnya lagi. Awalnya sih dari Kongres Tahunan PSSI yang belum lama ini, bulan Mei kemarin. Itu pada kesempatan itu Sekjen PSSI Yunus Nusi menjawab mengenai status Ezra Walian yang hingga kini masih dilarang untuk membela timnas Indonesia senior. Nah, seperti bola supporter ketahui ya, Ezra Walian sebenarnya sudah dinaturalisasi Indonesia sejak tahun 2017 lalu, tapi FIFA melarang Ezra untuk main bersama timnas Indonesia senior karena alasan FIFA waktu itu karena Federasi Belanda atau KNVB itu melarang atau mengirimkan memorandum kepada FIFA yang menyebutkan bahwa Ezra telah bermain untuk timnas Belanda usia U15, U16 sampai U21 tahun, kurang lebih di level juniornya lah kurang lebih. Nah, pada saat itu FIFA langsung melarang Ezra untuk bermain di timnas. Nah, pada kesempatan Kongres Tahunan PSSI, setelah Kongres Tahunan PSSI, Yunus Nusi sempat menjawab soal status Ezra. Yunus Nusi bilang kalau pihaknya ya dalam hal ini PSSI sudah berusaha untuk menangani kasus Ezra. Namun Yunus Nusi bilang hal ini tidak mudah karena FIFA telah mengeluarkan keputusan. Jadi Ezra mungkin kesulitan untuk membela timnas Indonesia di ajang resmi FIFA. Tapi untuk ajang yang tidak resmi kayak SEA Games gitu, Ezra masih boleh. Nah, setelah pernyataan Yunus Nusi itu atau Sekjen PSSI itu, Ezra mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan sebenarnya statusnya kenapa dia tidak boleh membela timnas Indonesia oleh FIFA. Nah, menurut Ezra masalahnya ini tidak terlalu rumit ya, bola supporter. Jadi menurut Ezra, PSSI hanya perlu mengirimkan surat ke FIFA mengenai pergantian asosiasinya. Jadi PSSI hanya perlu berkomunikasi dengan KNVB, dalam ini Federasi Belanda, dan juga FIFA. Nah, setelah menyurati tersebut, menurut Ezra dirinya bisa membela timnas Indonesia lagi. Nah, namun yang jadi masalah hingga kini PSSI belum mengurus atau menyatakan mengeluarkan pernyataan lebih lanjut mengenai kasus ini. Dan masalah naturalisasi ini kembali memanas ketika mantan pemain naturalisasi Indonesia turut mengomentari susahnya pemain naturalisasi atau pemain yang berdarah keturunan Indonesia sekarang untuk dinaturalisasi. Mantan pemain naturalisasi timnas Indonesia yaitu Johnny van Beukering beberapa waktu lalu di Instagram pribadinya sempat mengeluarkan kekecewaannya kepada PSSI. Dalam hal ini ditunjukkan kepada Direktur Teknik PSSI yaitu Indra Safri. Johnny menganggap PSSI abai terhadap keinginan pemain-pemain naturalisasi, pemain keturunan ini untuk dinaturalisasi. Johnny mencontohkan ada nama seperti Sandy Walsh, Kevin Dix, Joy Suk, dan juga Ezra salah satunya. Nah, menurut Johnny, pemain-pemain ini punya hak untuk main di timnas Indonesia, tapi belum ada tanggapan juga dari Indra Safri ataupun PSSI terkait pernyataan atau surat terbuka dari Johnny van Beukering ini. Dan kalau dilihat ya bola supporter ya, kita bisa diskusi juga nih di kolom komentar ya. Menurut bola supporter, apakah timnas Indonesia masih butuh pemain naturalisasi?
kita rekap, coba kita berkaca pada persiapan hingga kualifikasi Piala Dunia saat ini saja. Mungkin di timnas Indonesia saat ini ya, sosok Ezra bisa saja dibutuhkan karena pada kenyataannya di lini depan timnas Indonesia masih sangat minim gol ya, dari 2 laga uji coba dan juga 2 pertandingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia hingga hari ini belum ada striker timnas Indonesia yang berhasil mencetak gol. Jadi bisa saja kehadiran Ezra membawa angin segar untuk lini depan timnas Indonesia. Namun PSSI juga harus selektif benar-benar untuk memilih pemain-pemain untuk dinaturalisasi. Jangan sampai gelombang arus naturalisasi seperti tahun 2012 lalu kembali terulang, di mana ada pemain-pemain yang mungkin kita tidak tahu asal-usulnya tiba-tiba dinaturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia. Ya, tidak seperti itu juga. Harusnya PSSI bisa selektif melihat pemain-pemain yang memang sudah terbukti kualitasnya di luar negeri untuk bisa dinaturalisasi dan juga menambah kekuatan untuk timnas Indonesia. Jadi kesimpulannya sahabat bola supporter, apakah timnas Indonesia masih butuh naturalisasi? Jadi untuk bola supporter bisa drop opini kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng apakah timnas Indonesia masih butuh naturalisasi saat ini. Dan itu dulu untuk pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk drop komen, kita diskusi di kolom komentar ya bola supporter, dan juga jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya juga supaya kamu bisa tahu kalau ada video-video keren dari channel ini lainnya. Oke, cukup sekian, bye bye. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola supporter.